Ya, masalah Ya. sinyal nih. Oh, Hmm, iya selalu Pak. Kita tuh kalau live kayak gini tuh di luar dugaan ya. Kalau sinyal tuh udah di luar kuasa Tuhan ibaratnya. Kita iya, nggak pernah iya. tahu jaringan lancar ya tiba-tiba ada aja. Ya, nggak Tadi apa-apa tiba-tiba lah. suara Bapak hilang. Oke, kita Hilang. lanjut lagi nih Pak. Hmm. Ya, tadi sampai Oke, mana ya? hilang Ya, intinya, suaranya. udah. Artinya kembali ke segitiga tadi, ada saya, ada orang lain, ada target. Nah, target itu saya sering tanya ke tim saya, gitu, ke orang-orang. Apa kalau di kelas saya tanya ke orang-orang, apa impianmu? Saya pengen Ya, sukses, Pak. Dia sukses apa? Itu kan nggak sukses jelas. ya. Harus jelas. Harus Ketika jelas saya betul. kuliah, ya, saya ingat gambar WTC, WTC yang ditabrak pesawat tuh di New York. Mm-mm. Saya ambil gambarnya, kemudian pas foto saya potong, saya tempel. Saya bilang suatu saat saya akan ke sana dan saya tempel di lemari pakaian saya. Jadi kalau tidur saya lihat, bangun tidur saya lihat. 10 Itu tahun pengaruh kemudian banget. saya, Itu pengaruh hmm, banget. itu Hmm. seperti sugesti ya. Seperti sugesti. Betul. Jadi 10 tahun kemudian saya ke New York, kemudian sampai ke WTC itu dan saya bisa berdiri di sana. Artinya apa? Ada impian yang harus bisa benar-benar bisa dibayangkan. Mm. Nah, orang potensinya belum muncul atau kok nggak kelihatan. Di kantor saya selalu tanya ke anak buah, impianmu apa? Karena kalau nggak ada dream, ya udah kamu ya Iya. so-so aja jalan-jalan seperti jalan. Mm. Nah, impian tuh kalau kriteria saya ada 5. Satu, Oke. masalah impian dream tentang finansial. Secara finansial apa? Sama target di kantor, mungkin teman-teman yang di bagian marketing atau selling, ya secara finansial apa targetnya. Kemudian yang kedua relationship kalau di orang-orang marketing calon nasabahnya berapa. Jadi Mm. atau saya punya target, ada teman saya pengusaha itu setiap bulan pokoknya saya harus kenal satu orang baru. Nah itu kan Oke. target relationship. Iya betul. Finansial, relationship, kemudian intelektual. Nah, seperti hasil dipindah dari divisi yang lama ke divisi yang baru. Mm. Katakanlah secara ilmu belum tahu nih. Nah, itu kan kita harus bikin, oke, secara intelektual saya harus menguasai ilmu ini atau saya harus ambil S2. Ketika saya begitu masuk kerja dulu kan pokoknya saya harus S2, saya harus ke Amerika. Nah, akhirnya pas proses seleksi Australia Amerika, Amerika wawancara terakhir di Australia, kemudian saya bilang, impian saya Amerika. Nah, akhirnya Australia drop, saya berangkatnya lolos di Amerika. Jadi, Mm. secara intelektual, kita harus punya target. Sama kalau di bisnis, eh, atau kita di kantor, kemudian ditempatkan di suatu tempat baru kan, saya butuh ilmu baru nih, kita harus Mm. nambah. Jadi, secara finansial, secara relationship-nya seperti apa, atau leader begitu datang relationship-nya, saya harus mengenal semua anak buah saya mengenal divisi terkait dengan saya, relationship. Kemudian ada ilmu-ilmu baru nggak? Tadinya bukan leader, saya harus menjadi leader, saya butuh ilmu baru. Finansial, relationship, intelektual, kemudian fisikal, butuh secara fisikal butuh tampilan baru atau kalau mau marketing butuh leaflet dan lain sebagainya. Nah, secara fisikal itu kita harus punya. Yang terakhir eh, spiritualism. Spiritualism itu nggak hanya masalah belief system tapi lebih ke attitude, lebih ke nggak gampang nyerah, nggak Nah, gampang frustrasi, mm. punya daya tahan dan lain sebagainya. Luas, artinya luas. Artinya luas banget. Tanya, Mm. pertanyaannya apakah 5 itu urutan 1, 2, 3, 4? Enggak, itu bisa silang-silang. Oke. Tergantung Spiritualism bisa di prioritas kita apa. sebenarnya yang mana dulu yang ingin dicapai ya Pak. Hmm. Oke, oke sebelum kita lanjut, kadang kan banyak nih kita tahu gitu. Orang bingung, potensi saya itu apa sih sebenarnya? Itu banyak, nggak hanya mungkin nggak satu dua orang, itu banyak sih anak-anak muda itu tahu nggak tahu tentang potensi diri mereka sendiri. Bagaimana cara kita tahu sebenarnya potensi kita itu ada di mana sih untuk mengetahui? Memang memang enggak, memang ya itu balik lagi. Saya selalu Hmm, impianmu apa? Jadi impiannya apa? Kan tadi saya sempat singgung
sebenarnya kan kita diberi bakat. Harusnya potensi itu dekat-dekat dengan bakat itu. Iya, Tapi betul. masa lalu kan membelokkan kita, lingkungan Mm-mm. membelok-belokkan kita. Jadi orang jadi bingung. Aduh, tugas saya khusus, sering di kelas ya, tugas khususmu di dunia apa kira-kira? Nah biasanya potensinya ada di sana. Tapi kan Pak, mungkin nggak kita sukses di luar itu? Bisa. Mm. Kan kalau ditanya tadi potensinya apa? Kalau saya sarannya balik lagi, impianmu apa? Nah kalau di situ kan nanti dia akan bisa kejar Hmm. target-target yang 5 tadi kan. Mungkin secara intelektual saya harus ini. Nanti kalau ada yang nanya seperti itu balikin aja. Artinya dreamnya apa? Karena kalau Oke. nggak jelas dreamnya ya nggak bisa potensi. Pas di kantor kalau saya lihat kan saya kan lihat orang lain gitu kan aku kayaknya kamu nggak di sini deh karena Mm-mm. kamu punya punya potensi kan bisa bisa kompetensinya apa kemudian Mm-mm. eh, kalau setelah jam akhirnya jam terbang lagi sih jadi Iya. orang harus bisa melihat kayaknya kamu bukan di sini kalau di kelas baru begitu baru begitu masuk saya langsung lihat karena di kalau saya sih melihatnya di mata ya Iya. tapi kalau yang masih awal-awal kalau pertanyaannya potensi saya apa ya Mm. saran saya goalmu apa kalau ada Oke. goal apa kamu bisa kejar di sana kalau saya mau ke sana saya harus punya ilmu apa ya saya harus berteman dengan siapa ya saya Mm-mm. harus secara fisikal nyiapin apa ya itu seperti itu finansial Oke. belakangan deh. Oke, berarti kita harus tahu dulu goals-nya apa. Biasanya potensi itu mepet-mepet dari situ ya, Pak ya? Hmm, akan Oke. lebih gampang karena Oke. selalu anak anak buah saya tanya dreammu apa dalam hidup ini impiannya apa rata-rata ya biasanya kalau sama di kelas rata-rata Mm-mm. nggak punya deh impianku nggak apa ya Pak ya ya apa sekarang nanti kamu Oh, bikin tulis kalau malu disimpan nah itu udah otomatis sudah kerekam itu tanpa sadar kita akan ngarahnya ke sana ke sana ke iya. sana. Itu curious people yang sekarang masih belum sempat nulis impiannya, mending mulai sekarang ditulis biar gak Hmm. ambiar. Ditulis impiannya apa dan suatu saat pasti kecapai. Benar nggak sih Pak? Pak Ugi aja udah Ah ya ya apa, mempercayai itu udah sampai benar-benar sampai ke Amerika ya Pak ya? hmm. Itu kayak sugesti sih sampai Iya kayak betul. sugesti Ada dong. Dan itu tuh saya pernah juga dapat Pak waktu saya SMA itu ada salah satu guru saya yang mengajarkan untuk menulis mimpi-mimpinya dari di kertas. Lalu sebelum tidur itu harus dibaca. hmm. Jadi itu harus dibaca sebelum tidur. Jadi kita harus kita baca impian kita tuh apa sebelum tidur. Lalu udah kita tidur. Atau kalau kalau perlu kata guru saya dulu ditempel di tembok dekat tempat tidur kita. Jadi ketika kita tidur, ketika bangun tidur, itu tuh kelihatan. Atau lebih ekstrim lagi katanya dia digantung. Misal katanya, kamu punya impian, sebelum umur 25 kamu punya $1.000 misal. Udah, gantung aja uang $1.000 kamu print di atas kasur. Katanya gitu. Dan Ya uh, apa percaya atau tidak sih emang beberapa list yang pernah saya tulis di masa lalu di masa saya SMA itu benar-benar tercapai di umur saya sebelum sebelum 30-an gitu. Dan hmm. oh ya benar juga itu mempengaruhi kita untuk berpikir gitu, terus juga mempengaruhi kita dalam melakukan sesuatu, mau ngambil keputusan. Oh iya, kamu punya mimpi ini yang harus kamu capai sebelum umur sekian gitu. Akhirnya pengaruh sangat benar-benar sangat pengaruh sih Pak itu untuk nulis-nulis mimpi. Pertanyaan saya kenapa sebelum tidur tuh guru bilang Nah, tahu itu nggak saya belum pernah tanya tuh, Pak. nah, nah ada penelitian 500 pengusaha sukses selama 22 tahun ya di Amerika sama Kanada. Saya saya baca di buku, saya cari di YouTube, kemudian mereka selalu bilang apapun impian kamu sugestikan sebelum Hmm. tidur sama setelah bangun tidur. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, saya cari kenapa. Ternyata ketemu tadi gelombang alfa itu kalau udah Oke. ngantuk Ah, itu ah, ah. alam bawah sadarnya kebuka. Gelombang theta itu tidur tapi masih dengar kalau orang dihipnotis itu alam Hmm. sadarnya tidur, alam bawah sadarnya masih bangun. Makanya bisa diajak ngobrol. Jadi si ibu guru atau bapak guru tadi bilang sebelum tidur itu mulai kebuka alam bawah sadar. Jadi apapun yang kita sugestikan terekam. Jadi sebelum tidur atau pas bangun tidur itu sama-sama masih kebuka. Nah Oke. itu
kenapa itu, makanya saya cari pas di gelombang alfa atau theta, atau pas kita nyaman. Jadi kalau kita mensugesti diri pas alam sadar ya mantul aja, seperti ke ini, jadi Nah, dia mantul. Sama dengan training itu di alam sadar kan, pas kita sadar gelombang beta. Kekunci di alam bawah sadar. Kalau problemnya ada di bawah, ya nggak bisa. Jadi pelajarannya harus. ting mantul. Begitu kurang training nggak berubah, karena masalahnya ada Iya, di bawah. oke. Iya, Nah, itu alasannya kenapa tadi harus sebelum tidur ya, dan bangun tidur membacanya. Saya baru tahu ini Pak ya. jawabannya. bahkan kalau orang selling, sebenarnya saya ajarin, kalau udah malam nih ya, kira-kira saya selalu bilang jam 10 katakanlah, jam 10 kan udah mulai ngantuk nih. Kemudian besok saya mau ketemu Ibu Anzil, mau ketemu Anzil nih. Kemudian saya udah mulai ngantuk, saya alam bawah sadarnya kebuka. Frekuensi terkuat ngirim energi itu pas alam bawah sadar. Terus kemudian, ya Allah, saya mohon izin, saya mengirimkan energi positif kepada Anzil. Besok kalau saya ketemu Anzil, beliau akan nyaman, apapun yang saya tawarkan keterima. Nah, syukur-syukur kamu pas buka juga, karena udah kayak frekuensi radio, begitu dicari channelnya sampai nyambung ke sampai. Oke. Nah, kalau besoknya ketemu ternyata tidak, kok nggak berubah ya, iseng-iseng ditanya nih, Bu Ansil tadi malam tidur jam berapa? Oh, saya tidur jam 12. Nah, saya ngirimnya jam 10, Ansil jam 12. Jadi jam 10 masih kekunci alam sadar, alam bawah sadar, belum kebuka. Mantul. Itu nggak bisa. Tapi kalau ini kebuka, makanya tadi Masuk. kan Baru. sempat nyebutin orang nyaman kalau sama. Nah, itu yang bicara mesti alam bawah sadarnya. Iya, betul. Pong saya nggak tahu nih lihatnya. Ini kalau kamu lihat ke sini, ke kanan atau ke kiri? Ke Mana kirimu. sini? Ini saya bilang, tangan saya ini. Gini dong. Tangan saya kirimu. Oh, kan kebalik Kamu ya. lihatnya Gini. apa? Kamu lihatnya. Coba tanganmu gini deh, yang kanan. Oh, gini. Oh, itu ke kiri ya? Oh, ke kiri ya? Gini, Pak. Nah, ya, coba pas saya jelasin. Ini saya ke kanan, kalau kamu lihatnya ke kanan atau ke kiri saya? Ini telinga kanan atau telinga kiri? Kalau kamu lihat saya. Karena mirroring ya, Pak ya. Itu kalau mirror kanan berarti kiri. Kalau yang dilihat aja, yang dilihat aja. Kalau dilihat dari kamera itu kanan. Kamu lihatnya saya pegang telinga kanan. Iya, karena mirroring. Oke. Ini sama pas saya jelasin. Jadi orang pas jelasin, kalau saya kebalik ya, kalau saya jelasin masa depan, biasanya kalau saya ngadepin orang gitu, saya akan bilang masa depan tuh pakai ke sini. Karena dia ngelihatnya ke kanan dia. Jadi harus kebalik. Jadi, kebiasaan dia kalau masa depan tuh pasti di kanan. Nah, kalau kita jelasin gerakannya salah, alam bawah sadar dia akan bilang, aku nggak nyaman ya. Kok masa depan kok ke kiri ya? Dia ngelihatnya gitu. Kalau saya saya balik. Nah, itu biar sama, banyak triknya. Sampai sedih. Terus potensi tadi saya sarannya itu. Kemudian kalau kita sudah di tempat kerja, yang kedua adalah kita harus punya brand, personal brand. Saya nggak terlalu detail, tapi yang pertama. Tapi kalau menurut saya personal brand sama branding, personal brand itu nama dan value, brand. Kalau branding adalah kegiatan untuk meningkatkan value kita. Jadi kita harus punya personal brand, iya. Yang dilihat mana? Value kita apa? Terus kegiatan kita untuk meningkatkan branding itu. Yang dilihat bersama kompetensimu apa? Punya kompetensi apa aja sih? Nah, itu kita harus punya. Brand itu punya kompetensi. Kemudian reputasi, kita kerja di suatu perusahaan apa ya, reputasi saya di situ seperti apa. Yang ketiga prestasi aja, ada kompetensi, reputasi terkait dengan kegiatan kita, kemudian prestasi. Ya itu 3 hal itu untuk meningkatkan value kita harus ditambah kompetensi
kompetensi leadership kita, kompetensi mempengaruhi orang, kompetensi mencari informasi dan lain sebagainya. Ada biasanya kalau di perusahaan itu ada kamus kompetensinya, udah ikutin itu aja. Jadi ada kompetensi, reputasi, sama prestasi. Prestasinya apa? Kinerja atau hasil prestasi apa? Itu untuk meningkatkan value. Oke. Ya, suatu saat saya pernah dari bisnis dipindahkan ke sebagai head investor relation. Bayangin, tidak gampang ngomong, sulit bicara. Suatu saat direktur saya bilang, Nugroho speak up. Iya Bu, saya pengen ngomong tapi saya nggak bisa. Tiba-tiba dipindah menjadi juru bicaranya perusahaan, head investor relation. Mati saya. Tapi ya udah, saya akhirnya karena orang direksi lihat reputasi saya, anak ini suka nulis di koran makroekonomi, dia backgroundnya bisnis, baca neraca laba rugi bisa, ini kayaknya cocok deh di head investor relation. Akhirnya yang dilihat orang seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau balik lagi lihat potensi kita, ya balik, saran saya sih satu, goalnya apa, tapi ingat bahwa masing-masing dari kita pasti punya peluang untuk sukses. Kalau belum sukses, mesti ada mental block. Yang kedua, kita harus punya branding, punya brand. Nah, sosial media sekarang kan, Ansil juga ini harus brand. Membantu banget sosial media. Tuh. Yang ketiga, kan kita udah punya brand nih, kita udah tahu saya mesti sukses, tinggal kita penuhin deh. Kemudian kita udah branding kita, terus untuk actionnya seperti apa? Banyak hal sih, tapi ada 3 hal. Satu, orang itu harus komunikatif, artinya harus klik, harus orang paham. Saya jago komunikasi verbal, tapi yang tulisan. Verbal kok tulisan ya verbal, tapi yang tulis. Suatu saat kepala divisi saya ke direksi ditolak. Udah nggak bisa. Pak, kita coba tulis Pak. Udah ditolak, enggak deh, coba deh tulis. Nah, akhirnya kan gaya menulis saya kan menulis itu bisa bahasa kata-kata sama bahasa tulisan kan beda. Nah, kebetulan kan saya kuat di nulis tuh ya. Nah, komunikatif itu pokoknya bisa diterima keduanya, caranya bisa dengan bicara atau dengan tulisan atau banyak yang cara lah. Nah, kebetulan saya kuat di tulisan. Tapi yang jelas pesan saya harus komunikatif, harus banyak bicara, sampai direksi bilang Nugroho speak up. Iya Bu, saya paling sulit loh. Kalau udah ketemu orang pasti diem deh. Diem dulu, nanti kalau udah nyaman baru itu. Yang kedua kita harus kreatif. Jadi actionnya gitu, komunikatif, kita harus kreatif, punya ide. Saya ingat saya pernah dipromosikan cepat gara-gara saya bikin konsep. Konsep itu saya simpan, pada waktunya saya keluarkan. Saran saya, pesan saya, jangan pernah menelikung atasan. Jadi kalau ini atasan kita langsung, jangan kita main tembak langsung ke atasan. Kasihkan idenya ke atasan kita. Pak, nanti kalau idenya diambil, terserah. Saya sih nggak masalah, mau diambil mau apa. Kita hal baik suatu saat akan balik ke kita, kayak bumerang itu, lempar bumerang, energi positif akan balik ke kita. Betul. Kreatif. Jadi kita kita banyak menyebar energi positif juga, nanti baliknya ke kita juga. Ya, positif negatif balik ke kita. Cepat atau lambat pasti balik ke kita. Terakhirnya menjadi orang produktif. Jadi komunikatif, kreatif, produktif. Jadi menghasilkan lah. Ada hasilnya lah seperti itu. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ini ada pertanyaan yang udah masuk nih Pak. Nah, dari High Team Art. Mimpi seperti apa yang dicari oleh orang? Apakah hanya mencari kebahagiaan saja atau terlihat sukses di mata banyak orang? Ya, bahagia itu kan ada di dalam diri kita sebenarnya, tinggal mau ngambil atau enggak. Bahagia itu ada di dalam diri kita. Balik lagi, sukses itu kriterianya yang mana?
mau sukses secara, tadi pertanyaannya, atau terlihat sukses di mata banyak orang. Mata banyak orang. Gini deh, hidup ini 3 stepnya. Satu, menerima. Ketika kita kecil, terima, terima, terima. Kemudian kita mulai beranjak sekolah, dewasa, kita mencari. Menerima, mencari. Terus pada suatu titik tertentu harus berbagi. Nah, tadi kan terlihat sukses mana? Secara finansial, belum tentu. Bisa juga orang nggak secara finansial nggak sukses, tapi mungkin secara relationship. Dia banyak menolong orang, banyak share ini, banyak itu. Atau secara intelektual, dia ilmunya banyak, kemudian dia bagi ilmunya dan lain sebagainya. Jadi poinnya, kebahagiaan itu ada di dalam diri. Saran saya sih, kalau kita mau bahagia, mau atau tidak, semua ada di dalam diri kita. Hati-hati otak, pikiran, sadar kita, apapun yang kita pikirkan ditangkap alam bawah sadar kita. Tapi sebaliknya, tindakan kita hari-hari itu, setiap hari dikontrol 80% lah, di atas 80% oleh alam bawah sadar. Termasuk tulisan tangan ya. Tulisan tangan kan alam bawah sadar. Iya. Bapak juga bisa ngeliat kan tulisan tangan ya Pak ya? Nah, alam bawah sadar kita itu mengontrol kita. Makanya tadi kalau ada orang anjir, kira hilang. Alam bawah sadar kita banyak rekaman negatifnya, atau orang nggak yakin, atau orang yang nggak bahagia, ya nggak akan selalu bahagia. Jadi balik lagi, apakah harus terlihat sukses? Menurut saya sih nggak. Ngapain terlihat sukses? Ya sukses beneran aja, masing-masing orang bisa sukses kok. Bertemanlah dengan orang sukses, bertemanlah dengan orang banyak. Tadi target relationship, pokoknya mulai sekarang saya harus berteman dengan orang yang lebih sukses dari saya, entah finansial, entah relationship-nya. Ansil mungkin bertemannya lebih banyak dari saya, artinya ragam temennya dia akan lebih gampang. Kalau saya mesti pilih-pilih kan, nah, kayaknya nggak nyaman deh seperti itu. Kalau tadi kan sempat Bapak bilang kalau impian itu ada impian secara finansial, relationship, intelektual, fisikal, dan spiritual. Kalau menurut saya sih mimpi seperti apa yang dicari orang bakalan berbeda-beda ya Pak ya. Tiap orang nggak bakalan general semua cari relationship, semua orang cari finansial. Itu tergantung diri kita masing-masing. Kita lebih impiannya tuh lebih ke arah mana gitu kan. Kalau udah ngelihat dari pertanyaan si ini, jadi mimpi yang seperti apa yang dicari orang itu nggak bakalan bisa dijawab spesifik. Secara general orang bakal mencari ini gitu, tapi itu emang tergantung masing-masing orangnya gitu kan. Apakah hanya mencari kebahagiaan saja? Ya juga secara luas ya Pak ya. Mungkin bahagia secara relationship ya pasti pengen bahagia secara finansial, iya pasti gitu kan. Ketika yang memang itu mimpinya yang dicari, ya kebahagiaan itu yang memang ingin dicari gitu. Kalau terlihat sukses di mata banyak orang, itu beda-beda nggak sih Pak tiap orang? Nggak semua orang. Mungkin kalau melihat di era sekarang, di era beda-beda sosial media gitu, orang bisa show up tentang dirinya gitu kan di media, tapi ada beberapa orang juga yang tidak menggunakan media untuk branding dirinya gitu. Itu ada juga, tapi dia nggak mau nge-floor, ya udahlah, nggak pakai media sosial, dia nggak pernah nunjukin kesuksesannya, ya udah biasa aja. Itu sih sebenarnya tergantung diri masing-masing yang emang sebenarnya harus kita tahuin gitu ya Pak ya. Emang kita harus bertanya pada diri kita sendiri gitu. Oke. Jadi Pak, balik ya. Boleh gimana Pak? Nggak, balik lagi poinnya, saran saya adalah goal, impian kita, dream kita seperti betul. Apa. Ini ada pertanyaan lanjutannya nih Pak. Dalam mengoptimalkan potensi diri, apakah berawal dari hobi atau melakukan dari hal yang disukai, atau hanya keinginan untuk bisa mencapai mimpi? Kan ada, kalau lihat segitiga lagi, ada profit, ada passion, ada
produktif kalau nggak saya lupa sih. Hmm. Kan orang melakukan dari yang dia sukai, kan passion gitu. Kalau yang baru-baru, saran saya sih pokoknya kalau orientasinya gini deh, pokoknya kamu harus menghasilkan dulu, nanti baru cari passion kamu. Kalau dia nanyakan tadi apa, passion apakah dalam mengoptimalkan potensi diri, apakah berawal dari hobi atau melakukan hal yang disukai? Hobi sama yang disukai sama nggak ya? ya gini. Lakukan apa yang kamu nggak sukai. Artinya gini, kan saya selalu bilang sukses itu di luar zona nyaman. Kalau kamu pengen sukses, keluarlah dari zona nyaman. Kan saya sering diprotes tuh, waduh apa Seth? Waktu itu saya nggak bisa jawab, gimana ya? Ternyata sekarang kita udah di zona nyaman nih, kemudian kita dipromosikan di jabatan yang lebih tinggi. Apakah kita nyaman di posisi yang berikutnya? Enggak, pasti enggak. Waduh, udah enak-enak di sini, kenapa ke atas ya? Lebih ke atas. Kayaknya tim temannya lebih sedikit, kalau dia semakin ke atas posisi kita semakin sedikit. Jadi apakah dari hobi atau apakah dari yang nyaman? Ingat, sukses itu pasti di luar zona nyaman kita. Kalau tadinya kita nyaman di hotel bintang 3, tiba-tiba kita dipromosi, kamu harus cari target di hotel bintang 5. Hotel bintang 3 sama hotel bintang 5 kan beda. Cara makannya udah beda. Hotel bintang 3 terserah kamu mau makan. Kalau hotel bintang 5 lihat susunan sendok kiri kanan atas. Itu mulainya dari mana? Nah, terus saya nggak nyaman di hotel bintang. Pertama kan harus dinyamankan dulu. Poinnya adalah sukses pasti di luar zona nyaman. Kalau enggak ya kamu tetap di situ. Kamu harus keluar dari zona nyaman. Terus gimana caranya? Ya kita nyamankan lagi. Kita diberi rezeki sesuai yang kita nyaman. Kemudian apakah mulai dari hobi? Nah, pertanyaan saya, kan tadi manusia pasti diberi peluang untuk sukses. Yang kedua diberi bakat. Apakah hobinya itu bakatnya? Atau jangan-jangan karena udah diulang-ulang kerjaan seolah-olah kayaknya ini passion saya deh. Pernah ada junior saya bilang, Pak, kayaknya passion saya di treasury deh. Enak aja kamu. Jangan-jangan karena kamu kelamaan di divisi treasury terus seolah-olah itu passion kamu. Enggak, coba deh lakukan 10 lakukan. Siapa tahu ketemu di sana. Jadi apakah dari hobi bisa potensi dari sana. Tapi syukur-syukur kalau itu memang life purpose tugas dia di dunia terkait dengan bakat dia di sana ya syukur. Tapi kan ada juga yang enggak juga sih. Kalau pertanyaannya bisa nggak dari hobi ya bisa juga. Seperti tadi yang saya cerita, dari pertama kenal dia hobinya bikin kue. 30 tahun kemudian baru ketemu lagi bikin kue. Sekarang aneka kue, wah tiap hari lihat di YouTube, ikut online itu, terus coba berhasil. Saya tanya, ngapain kamu 30 tahun lari ke sana, akhirnya baliknya ke sini? Nah, kan kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Tadi kalau yang pertanyaan apakah dari hobi, siapa tahu itu memang bakat di situ ya bisa. Ya memang harus dilakuin ya Pak ya. Harus dicoba aja, dijalanin. Harus dicoba. Ya kalau kamu. Oke, ini ada pertanyaan. Apa? Ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Dari Nugrohudi Nugi. Bagaimana cara memotivasi anggota tim di saat kami yakini potensi diri yang bersangkutan tidak dan tujuan tim Bapak? Sementara tidak ada jalan lain selain tetap mempertahankan yang bersangkutan di dalam tim. Intinya motivasinya lagi drop nih. Seorang leader kan dia influence, mempengaruhi dan memotivasi. Itu udah dua hal. Nah balik lagi selalu apa? Ketika kamu kerja di sini apa? Karena kan seperti silang ini antara dream pribadi sama dream perusahaan kan harus ketemu di tengah. Entah impian pribadi. Jadi bagaimana impian pribadimu, impian perusahaan bisa mengantar impian pribadimu di matchkan. Kalau kan tugas kita ada matching antara diri kita gitu. Kalau gimana Pak untuk mempertahankan? Beberapa kali mesti kamu di sini impianmu apa sih dalam kerja gitu kan, saya selalu ke anak buah saya gitu. Impianmu
belum punya, harus punya. Kamu harus punya ke depannya seperti apa. Pernah setiap Januari itu saya selalu kumpulin, nanti Desember tolong kamu bayangin, Desember pencapaian targetmu seperti apa, kemudian kamu pengen liburan kemana, itu udah kamu harus bisa bayangin. Kenapa impian? Ya itu yang bisa harus dibayangkan, impiannya harus jelas. Nanti siapa tahu itu anak buahnya atau timnya, dia potensinya bagus tapi motivasinya turun. Kita harus cari. Ada nih, ada yang konsultasi salah satu, mungkin beliau ada di sini juga. Anak buahnya, anak buahnya lagi drop. Atau jangan-jangan beliau yang tanya nih ya. Eh, Terus saya tanya, ajak konsultasi satu persatu. Tapi ujungnya adalah impiannya apa? Karena oke. itu yang akan mendrive dia. Kalau selama nggak ada impian ya dia akan naik turun, naik turun. Aduh ke kantor malas, setelah di kantor Mm. itu. Atau kalau pas ke kantor pagi-pagi bikin happy lah. Artinya suruh cerita, di doa pagi suruh cerita. Tolong ceritakan hal bahagia yang kamu alami sehari sebelumnya apa. Pilih 1, 2, 3 orang untuk cerita. Artinya pagi-pagi orang-orang mulai stres, nanti pimpinannya galak, stres lagi. Pimpinan nggak boleh, harus diubah. Tolong cerita yang bikin kamu bahagia apa. Nanti lama-lama lucu, cerita lucu-lucu akan muncul, akhirnya berubah jadi nyaman. Ada lagi Oke. pertanyaan? Ini ada lagi nih dari RR Creative World. Mohon maaf telah join, mau nanya nih, gimana cara mengetahui potensi diri kita or mapping diri kita atau tools-nya, atau ada cara yang mudah nggak Pak? Nah, ini tadi sempat kita bahas ya Pak ya, Hmm. gimana cara mengetahui potensi diri. Ya sebenarnya di saya kan orang, kalau saya ada beberapa, saya kan tahu saya adalah orang melankolis, kemudian saya ini jago konsep, itu bikin konsep itu suka, terus kekuatan di tulis menulis itu kuat, artinya baik, tulisan sama kata-kata yang jadi tulisan saya tahu beda, tapi suruh jelasin saya juga bingung. Nah coba aja dirasakan kayaknya saya ini kuatnya di mana, kan biasanya saya bertanya kekuatanmu apa atau kelemahanmu apa. Dulu kan saya nggak bisa ngomong, sulit bicara, kelemahan saya mau ikut kursus apa ya, saya ikut kursus enggak deh, akhirnya saya ngajar aja, udah deh saya ceburin sekalian ngajar. Penilaian pertama ngajar itu jelek memang, sudah biarin aja, lama-lama kan bisa proses. Nah saran saya ya dicoba, kalau bisa dirasain, kalau enggak ya melalui beberapa tes, tapi jangan dipercaya ya, saya seorangnya introvert, kemudian melankolis, itu lupain deh, karena bisa berubah. Tadinya ada teman saya melankolis, ya flekmatis, lebih flekmatis melankolis, sekarang jadi sangu ini seperti kamu tuh, wah iya, iya. Tapi hati-hati ya sangu ini, Iya. plan-plannya agak harus dikontrol benar-benar, karena suka aduh ini ya gitu. Terus akhirnya yang mana nih ya, suka lewat. Kayaknya tipe sanguinis tuh tujuannya banyak, tapi ketika kecapai Hmm, satu nggak maksimal, pokoknya kecapai. Ini apa? Pokoknya kecapai. Gitu nggak sih ya Pak ya? ya ya Jadi ya nggak ada ya ya. sesuatu yang besar sampai akhirnya beludak besar gitu. Itu sih kalau Hmm, yang aku rasain sih. Emang ada tujuan-tujuannya, tapi ketika udah dicapai, oh ya udah, sekarang capai yang hmm. ini. Jadi bener-bener belum maksimal saking banyaknya mau Ya, yang karena ya dicapai. ya 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 iya ya iya ya ya bener, jaga bener gitu. hubungan ya, pokoknya fun ya, action ya, tiga itu, jaga hubungan dengan orang, kemudian fun, lebih fun, kemudian action, maunya ya lah, yang itu belum kamu selesaiin kok udah ya kadang-kadang seperti itu. Betul betul. Oke. Dan juga kalau mau ditambahin, kita tadi sempat bilang kalau untuk mengetahui potensi diri juga bisa dilihat dari apa impian kamu ya Pak ya. Jadi kalau kita udah tahu Hmm. impian kita, nah itu biasanya potensinya juga nggak jauh-jauh dari itu. Karena gini, karena kalau nggak ada dream, kan begitu saya gini deh, begitu masuk kerja dulu pokoknya satu orang perusahaan harus tahu saya, gimana ya, kemudian saya kalau berangkat kantor kalau naik bis gitu kan, saya lihat, Mm-mm. kemudian saya tulis, ada kejadian lucu saya punya blog, Mm-mm. kemudian saya nulis di medianya kantor, pokoknya gimana caranya orang sekantor tahu saya nulis di media kantor. 3 bulan
Januari penempatan, April itu sudah direkrut menjadi anggota redaksi di kantor itu, kemudian saya nulis. Nah, tinggal tadi impian tadi kan, saya nggak tahu potensi saya apa gitu kan. Akhirnya saya coba yang ini, pokoknya saya orangnya gitu, pokoknya semua orang harus tahu saya, tapi dengan hal positif ya. Kemudian ya Iya. itu saya nulis waktu itu. Kalau kamu ikutin Instagram saya kan sekarang mulai berubah tuh. Eh, saya pakai carousel yang Iya. ada microblog Oh, segala itu kan. betul. Biarin aja biar orang tahu. Nggak banyak cara sih. Iya, banyak cara Jadi memang, apalagi dengan potensi di awal-awal kita nggak, kita pasti nggak tahu terlalu tahu. Tapi yang jelas saran saya alat bantunya adalah dream, impian kita yang mengdrive kita ke sana. Kalau nggak ada dream ya potensi itu akan kayaknya saya nggak kayaknya enggak deh, itu naik turun naik turun naik turun. iya, Tapi harusnya leader tahu, iya. kalau lihat oh ini Kalau potensinya nggak di sini. iya betul. Kalau untuk diri pribadi gitu ya, kalau saya sih Pak sarannya nggak tahu ini benar apa enggak. Kalau dari saya sendiri, semua orang itu pasti bingung dengan potensi. Pasti setiap orang akan merasakan apa sih potensi diri kita. Itu semua orang merasakan hal itu. Jadi kalian nggak perlu takut sih. Kadang kan ada orang takut, aduh enak ya tuh orang udah tahu potensinya. Aku apa? Kadang ada kayak ngerasain kayak gitu kan. Aku nggak punya potensi nih apa. Sebenarnya sih kalian nggak perlu takut sih. Orang tuh semua merasakan hal tersebut gitu. Setiap orang itu merasa kebingungan apa sih potensinya pada dirinya. Tapi bedanya adalah ada seseorang yang akhirnya bisa menemukan potensinya, ada yang tetap nggak bisa dan kebingungan mana potensinya. Kalau saya mungkin selain dari impian nih Pak, saya tuh suka tanya ke teman-teman saya, teman terdekat terutama, atau bahkan orang baru. First impression mereka ketika ketemu saya apa? Terus bagaimana pandangan orang lain kepada saya? Itu saya suka banget tanya-tanya kayak gitu. Ketika ke orang yang baru kenal atau orang yang terdekat yang udah lama berteman dengan saya, dari situ tuh biasanya bisa kita simpulkan, oke, kita orangnya yang seperti ini dan potensi kita sebenarnya di sini gitu. Kalau saya sih kayak gitu, itu bener juga nggak sih Pak kayak gitu dengan cara seperti itu? Waktunya nggak habis ya. Oh, nggak apa-apa, kita lanjut Pak, karena kita tadi sempat putus. Jadi nyambung di Oke, waktu. oh iya ya. Pak, karena ini makin banyak nih Jadi Pak yang gabung. Makin malam makin banyak. jadi Makin seru. jadi apa yang kamu bilang kan, apa pendapat orang lain gitu kan, Mm-mm. reputasi tadi Iya, kompetensi, reputasi sama prestasi. Jadi orang lihat reputasi kan, apa pandangan orang gitu kan, kamu iya, menurut kamu saya ini seperti apa sebenarnya, terus first impression kamu seperti apa. Sebenarnya kan ada yang tadi ya, ada tes personality, banyak tes yang bisa ngelihat saya adalah seorang introvert, antara introvert ekstrovert, kalau udah nyaman ekstrovert. Kemudian saya melankolis. Jadi apa yang dilihat orang ya itu yang kalau first impression iya. Gini deh, seorang leader biasanya kan bisa ngelihat potensi anak buah. Terus pertanyaan yang di sisi anak buah, Pak, gimana saya cara memunculkan iya. potensi? Terus tadi saya bilang, goalmu apa? Goal perusahaan dengan kamu matching atau tidak? Kalau enggak matching, gimana caranya mematchingkan kalau kamu masih tetap di perusahaan itu? Nah, untuk matchingkan itu, kamu butuh kompetensi apa? Nah, itu kan perlu ditambah kompetensinya. Terus banyak belajar, karena di awal melihat potensinya apa ya saya ya. Ya kekuatanmu apa? Kan masing-masing Iya. orang kan beda. Kekuatannya apa? Cari aja. Kayaknya kemudian kalau Ancil kan tanya ke orang Mm-mm. lain. Sebenarnya tanya kekuatan kelemahan kan, pertanyaannya Iya. seperti itu. Kamu lihat aku pertama kali apa? Nah, Mm-mm. ya. Pas saya ketemu kamu kan juga kayaknya kok cocok deh di sini. Saya udah langsung lihat Mm. potensi karakter orangnya. Artinya perusahaan harusnya nggak di sini nih, harusnya di tempat ya mungkin yang sekarang ya, atau Mm. yang lebih banyak ketemu orang ya, harusnya di situ. Jadi kalau kamu bertanya apakah mungkin ya, apakah betul yang saya lakukan, betul aja. Atau yang disarankan, banyak disarankan lah kan, kita harus punya mentor.
Bahkan saya banyak Oke. teman-teman yang mentorin, saya jadi mentornya mereka gitu. Mentor itu yang akan lihat, ada orang yang, Pak, saya impiannya gini-gini. Kemudian beberapa tahun yang lalu saya bilang, kamu udah belok dari rencanamu loh. Jadi Hmm. umur sekian dia mau ambil S2, mau itu, sekarang semakin nggak nyampe sih. Tapi kan karena saya mentoring dia, saya bilang, kenapa kamu nggak jadi ke impianmu? Itu Hmm. yang saran saya sih, punya punya mentor, atau pilih aja kalau di kantor siapa, mau entah leadernya, kalau mau nyaman dengan leadernya, tapi leader harusnya tahu sih, harus paham anak ini kurangnya di sini, lebih kan lihatnya itu lebih atau kurang. Iya, Kalau enggak di assess kan, assess kan DSS lebih ke kompetensi di dalamnya, kompetensi diri. muncul atau belum. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya nih, Pak. Dari Kak Dena. Bagaimana cara mengoptimalkan diri di sisi lain ada senior yang tidak ingin dilangkah? hmm. Saya mau gini deh, satu, pas saya pengen uh, semua orang di perusahaan tahu. Terus saya selalu pesan, jangan jadi orang biasa-biasa saja. Oke. Jangan jadi orang biasa-biasa. Lakukan apa yang orang lain nggak lakukan. Yang standar lakukan, yang orang lain nggak lakukan, yang positif lakukan. Pelajari apa yang orang lain nggak pelajari. Jadi pas dibilang tadi reputasi tadi kan, orang lain kan lihat atasan, saya masih ingat, Nuk, kamu teruskan ya nulis di media ya. Nah itu direktur tuh, pas ketemu saya di ruangan dia, kamu teruskan. Jadi dia udah lihat reputasi saya punya kemampuan nulis, kemampuan ini. Nah, balik ke pertanyaan tadi, balik lagi, sebenarnya kekuatan kelemahan kita apa? Itu yang harus dipush sih kalau menurut saya. Saya kan begitu masuk semua orang harus tahu. Nah, begitu kamu teman-teman baru gabung ke perusahaan, seperti apa? Kemarin ada yang konsultasi diskusi dengan saya, ya Pak, pokoknya saya mau, ya udah gini aja, jalanin. Ya, sebenarnya kan dia bisa bisa push. Pernah kan suatu saat saya datang ke salah satu pimpinan Jepang, kamu harusnya udah naik nih, kenapa kamu ya? Nah, kemudian kita diskusi gitu, ada hal-hal yang malah relationship sih, sebenarnya Iya, masalah iya. relationship aja, kemampuan relationship dia. Kan dia, Pak, direksi kenal saya, iya, tapi kamu sering suka datang ke sana nggak? Jadi kalau ada 3 orang mau dipromosi, yang satu suka datang, yang dua nggak, mesti yang diingat, kenal nih tiga-tiganya, diingat oleh direksinya yang suka datang. Yang sering datang. Kamu datang aja, konsultasi, kasih, Pak, saya pekerjaannya gini, bla 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 bla, seperti itu, mohon masukannya seperti apa. Cuma gitu aja, konsultasi aja, enggak model jilat-jilat, enggak. Kan relationship. Nah, mungkin ada kelemahan di bidang relationship, makanya di push tadi. Target saya harus meningkatkan kemampuan relationship saya, lebih ditingkatkan, seperti itu. Jadi balik lagi pertanyaannya, Jadi menjawab nggak ya? bagaimana cara mengoptimalisasikan diri di sisi lain ada senior yang tidak mau dilah. Oh, Ya tetap senior, dilakuin kayak. lakukan yang terbaik, ya tetap aja. Iya, Ya biar yang atasnya lagi yang lihat. Kita iya benar. nggak usah mikir. Saya pernah Jangan ngalamin sampai itu sampai satu saya orang pas aja mau jadi ambil, lambat. ya, karena saya mikir ini senior saya nggak mau belajar nih. Ya udah tetap aja saya belajar. Aduh, akhirnya ketinggalan, dia tetap di posisinya di manajer, saya udah tadinya saya di bawah masuk staff, dia udah di atas saya terus, tiba-tiba seret lewat, tapi pindah-pindah divisi ya, karena dia nggak mau belajar. Nah, saran saya tetap aja lakukan. Pokoknya jangan jadi rata-rata deh, Iya, tanpa tanpa konfrontasi dengan seniornya. Mungkin seniornya iya memang betul. karakternya seperti itu, ada yang suka sirik, Ada. ada tuh senior saya. Iya. Ya udah, memang Haters karakternya will be seperti hate. itu. Ya sih kalau saya juga kalau dengan keadaan seperti itu ya tetap aja melakukan apa yang memang
ada dalam diri saya. Yang terpenting adalah saya tidak menyinggung beliau, saya tidak merusak karirnya beliau. Maksudnya gara-gara apa ya, kita menjatuhkan dengan cara menikung gitu kan. Enggak lah, yang penting kita melakukan sesuatu hal yang baik itu karena emang potensi yang ada pada diri kita gitu kan. Jadi atasan memang melihat Ini ya, potensi yang kita punya. Ini ya. ada pertanyaan berikutnya nih. Wah, banyak lagi nih pertanyaannya. Izin bertanya senior, waduh. Ini siap Bapak Fajar S. Pramono. Apakah Pos mengoptimalkan ini. diri harus dibarengi dengan personal branding yang spesifik? Oke. Apa pertanyaannya? Apakah mengoptimalkan diri harus dibarengi dengan personal branding yang spesifik? Iyalah, Pak Fajar S. Pramono ini jago, udah ada potensinya, brandingnya udah kuat di sana. Beliau luar biasa. Bos nih, artinya gini deh, ya pasti harus branding. Branding kan meningkatkan kompetensi diri. Seorang leader harus lebih pintar dari anak buahnya. Kalau toh kebetulan di suatu bidang tertentu kalau kurang saya pasti tanya ke anak buah saya, kamu kan lebih tahu, ajarin saya dong. Saya pasti seperti itu. Tapi kembali ke pertanyaannya, apakah ada branding spesifik? Iya, biar gampang. Bos-bos di atas biar tahu begitu Pak Fajar itu kompetensinya, beliau nulis di media terus tuh. Kan udah tahu spesifik lebih spesifik branding. Iya, pasti harus. Branding itu kan kegiatan meningkatkan personal brand kita bentuk, kemudian brandingnya terus kita kompetensi secara spesifik. Semakin spesifik semakin oke sih. Ya itu seperti ada yang karena emang personal branding tuh kayak value yang kita punya gitu kan Pak. Jadi gimana caranya ketika bos kita mikir ini ada kerjaan kayak gini, kayaknya yang bisa ini deh. Itu kan berarti bos kita udah punya menangkap branding yang ada pada diri kita karena kita ada value untuk itu gitu. Kalau di perusahaan aja, kalau branding secara corporate aja, ketika kita ngomongin air mineral pasti Aqua gitu kan. Ya ibaratnya ketika itu diaplikasikan ke personal, ke orang, ya kita seperti kayak gitu kan. Kalau bisa kita brand itu kan nama plus value brandnya itu. Kemudian naikkan terus, itu kan brandingnya. Seperti sepatu ada logonya Nike gitu kan mahal. Begitu logonya dicopot, nggak mahal. Nggak mahal. Tapi kamu beli logonya aja mau nggak? Ya nggak juga sih. Jadi satu itu antara sepatu dengan logo. Brand dua itu. Personal branding itu good banget gitu bagi kita. Ada pertanyaan lagi nih Pak Ugi dari Kak Haris Chandra. Apakah passion harus sama dengan profesi? Kan enggak. Ya, pokoknya kerja passion itu kan kita melakukan sesuatu nggak dibayar pun kita suka gitu kan, passion gitu kan. Kadang-kadang orang kan nggak ada pilihan. Aduh, kayaknya aku nggak passion di sini deh. Gitu. Tapi passionnya apa nggak tahu. Ya seperti saya dulu pernah bekerja di situ kan, kayaknya suatu saat saya lihat di cermin, kok aku nggak suka ya dengan wajah saya sendiri gitu kan. Kayaknya tugas saya di sini, saya lebih ke tugas sih. Life purpose saya nggak ada hubungannya di sini deh. Kayaknya saya lebih ke educate people, motivate people, sharing gitu kan. Kayaknya saya di sana deh. Nah, saya lebih passion di sana. Apakah passion sama profesi? Ya belum tentu. Kalau kebetulan sama, ya bisa. Tapi kayaknya tugas di dunia kaitannya dengan passion gitu kan, kebetulan sama. Tapi kok belum sukses, siapa tahu ada mental block, ada yang ngunci kita. Gitu kan. Antara suami istri,
suami istri ya, suaminya pengen sukses, istrinya mikir nanti kalau sukses suamiku uangnya banyak macam-macam deh. Itu kekunci deh, nggak bisa. Jadi harus sama dengan di sini, uang itu alat bayar. Ya udah dapat uang untuk bayar. Uang itu jahat, ya udah kita cari uang pergi, tanpa sadar kita suruh pergi. Jadi balik lagi profesi sama passion, ya syukur-syukur kalau bisa sama, syukur. Kalau enggak belum, ya udah profesinya mungkin kita nggak pernah ketemu passion kita. Tapi saran saya apapun profesinya sekarang lakukan yang terbaik. Nanti setelah pada posisi tertentu mau nyari passionnya ya monggo aja. Oke, memang berarti passion tuh nggak selamanya harus selaras dengan profesi. Beruntung sekali orang yang berprofesi pekerjaannya sesuai dengan passionnya ya Pak ya. Jadi mereka bakal melakukannya dengan sangat-sangat bahagia. Ini pertanyaan terakhir nih Pak sebelum nanti kita bakalan tutup acara sharing kita. Dari RR Creative World lagi nih. Pak, misalnya kita udah tahu beberapa potensi diri dan mau kita kembangkan potensi kita. Gimana caranya supaya kita nggak terjebak shiny object syndrome di mana semua mau kita kejar potensinya. Oke. Sehingga nggak maksimal dalam mengembangkan diri gitu. Nah, semua potensi itu kan intinya untuk mendukung goal. Ya, tinggal goalnya, biasanya kan impianmu berapa? Saya punya banyak impian, satu aja. Karena di situ akan jadi kekuatan kita. Tadi kan potensi banyak, iya. Tapi balik lagi kan dia, Pak saya mau ngejar. Kan tadi sempat dibilang mau ngejar ini. Pasti kaitannya dengan goal deh. Potensi yang terkait dengan goal. Kalau goalnya satu, ya beberapa potensi digunakan nggak apa-apa. Tapi kalau balik lagi mungkin maksudnya adalah goalnya. Kalau kita punya banyak goal, sebaiknya satu. Lebih baik fokus. Kalau nggak fokus, nggak bisa. Ini yang Nugi ini tanya apa nih? Nggak kelihatan ya? Bagaimana cara memotivasi? Udah ya? Ntar saya scroll. Bagaimana cara memotivasi anggota tim saat kami yakini potensi diri yang bersangkutan tidak sesuai dengan tujuan tim Bapak? Sementara tidak ada jalan lain selain tetap udah itu tadi Pak. Udah terjawab. Yang tadi yang terakhir yang ini yang yang tentang terjebak shiny object syndrome. Oke. Kita ternyata udah ngobrol udah lebih dari 1 jamnya nih Pak. Dan makin malam ternyata makin banyak yang join gitu. Memang kalau ngomongin potensi diri itu seru pasti. Karena sampai kadang besar pun sampai udah bekerja atau sampai menikah pun kadang mereka masih bertanya-tanya gitu. Apa sih sebenarnya potensi diri kita? Itu banyak banget. Nggak hanya kita kaum muda milenial yang baru-baru mencari pekerjaan atau lulus kuliah yang bingung mencari ya. Kalau kita ini nih, kalau kita ulik lagi bahasan kita selama 1 jam lebih ini tadi, kita tadi itu ngomongin tentang mindset sukses. Itu ada 3, me, others, and target. Intinya kalian harus tahu dulu target kalian apa, dan orang lainnya ini siapa gitu. Ketika kita udah punya target impian itu ada banyak banget, ada finansial, relationship, intelektual, physical, dan spiritual. Dan nggak hanya semua orang itu punya satu impian, bisa punya semuanya, atau bisa punya prioritas, nggak hanya pertama finansial, ada mungkin orang yang prioritasnya, impiannya ada relationship, dan itu pasti berbeda-beda tiap orang. Terus yang kedua, kita tadi sempat ngomongin tentang personal branding. Kalau ngomongin segitiga personal branding, itu ada kompetensi, reputasi, dan prestasi. Betul ya Pak ya? Jadi ketiga itu ada di personal brand. Lalu kita tadi sempat ngomongin tentang success action. Itu ada komunikatif, kreatif, dan produktif. Jadi kalian harus komunikatif, harus jadi orang yang kreatif, dan pastinya kalian juga harus produktif. Sebelum saya benar-benar closing nih Pak Ugi, ada closing statement nggak Pak? Oh iya. Para people nih. Resume dari semua itu pas kita action. Tadi kita sudah bicara dari dalam inner spirit ke outer spirit.
Poinnya Iya. adalah setiap orang harus punya impian, apapun impiannya, kemudian desire, dream, yang kedua desire, hasrat kuat. Kalau kita punya impian, nggak punya hasrat kuat mengejarnya, sulit. Dream udah Oke. punya, desire udah punya, kemudian harus yakin, believe. Nggak Belief. yakin sedikit itu akan mengunci ya. Dream, desire, believe, kemudian baru sugesti. Jadi disugestikan, disugestikan sebelum tidur, setelah bangun tidur, pas kita nyaman. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya harus kebuka. Yang terakhir action. Jadi dream, desire, belief, suggestion atau sugesti, kemudian action. Nanti bahan ini mungkin akan saya share sih di entah Instagram atau apa. Kan? Oke. Ya, sip. Ingat banget tuh ya, Curious People. Dream, share, believe, suggestion, dan pastinya action. Jangan cuma sampai di suggestion tapi nggak ada actionnya ya, Pak ya. Harus Ya. ada actionnya. Oke, Curious People. Terima kasih, Pak Ugi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini kita udah 1,5 jam loh, luar biasa. Dan Curious People-nya juga pada makin malam, makin ini, makin banyak nih yang tanya gitu, karena penasarannya gitu. Oke, next mungkin kita bakalan bisa kolaborasi lagi ya Pak ya. Kita akan ngobrolin tema-tema lain. Dan tentunya Curious People, jangan lupa follow curious.co.id dan juga Instagramnya Pak Ugi, boleh. Dan juga bisa klik subscribe di YouTube-nya Curious. Kita bakalan share banyak ilmu di sana. Oke, terima kasih banyak sharingnya Pak Ugi. Sama-sama. Selamat jumpa semuanya. Thank you. Thank you Pak Bobi. Ada Pak Bobi juga. Iya.